Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2421 melarikan diri dari alam terpesona. Setelah memastikan bahwa dia memang bisa melepaskan Kendrick untuk memungkinkannya kembali berkultivasi, Igiro melakukan apa yang harus dia lakukan dan melepaskan perangkat yang menyegel kekuatan putra sulung Minos. Begitu dia merasakan benda-benda itu meninggalkan tubuhnya, Kendrick merasakan perasaan lega yang luar biasa, namun dia masih belum dalam kondisi terbaiknya, karena benar-benar kelelahan. Maafkan saya, penjaga Igiro. Terima kasih telah melepaskan saya, tetapi saya ingin berkultivasi untuk pulih. Dia memberi isyarat terima kasih sebelum menuju ke ruang budidayanya, penjaga level 110 mengawasinya dari tempatnya berdiri. Pengawal Kendrick mengikuti di belakangnya, meninggalkan Lily bersama penjaganya. Siapkan kelompok kita. Kami akan berangkat ke The Blossom World dalam seminggu. Kendrick berkata dalam benak Lily sambil tersenyum. Dia juga berterima kasih kepada Igiro sebelum dia mengucapkan selamat tinggal dan bergegas memperingatkan teman-temannya di sekte tersebut. Mereka harus terlibat dalam politik sekte selama bertahun-tahun untuk mendapatkan sebagian kebebasan mereka dan akhirnya budidaya Kendrick dilepaskan kembali. Sulit untuk menentang keputusan yang dibuat oleh ketua sekte. Namun, Kendrick seharusnya menjadi senjata organisasi ini dan The Enchanted Realm untuk melawan The Blossom World. Mengurungnya dan tidak bisa berkultivasi sama saja dengan menyia-nyiakan potensinya. Karena dia tidak dapat berkultivasi selama lebih dari 4 tahun. Dan setelah menerima nasihat dari banyak ahli di sekte tersebut, para tetua organisasi merasa bahwa sudah waktunya untuk membiarkan dia kembali berkultivasi dan semakin memperkuat dirinya. Penculikan kerabatnya dan tuntutan The Blossom World agar dia menyerahkan diri adalah hal yang menyedihkan bagi dia dan kelompoknya. Namun sekte tersebut tidak dapat menyetujui semua ini atau bahkan mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus mengolah dan mengasuhnya, dan suatu hari nanti, membalas dendam atas apa yang terjadi pada ke-6 orang dari kelompok Kendrick itu. Tapi sekarang mereka akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dari sebagian sekte. Ini adalah kesempatan bagi kelompok dari dunia spiritual untuk bertindak atau meninggalkan rekan-rekan mereka. Kendrick, saudara perempuannya, dan yang lainnya tidak akan pernah menyerah pada rekan-rekan mereka, jadi Lily bergegas menyampaikan kabar tersebut kepada adik perempuannya, sang robot, Vico, dan Charlie. Tak satu pun dari mereka yang meningkat levelnya dalam beberapa tahun terakhir, namun mereka berkultivasi untuk menjadi lebih kuat dan bersiap menghadapi masalah di masa depan. Yang tersisa hanyalah Kendrick. Dengan dia kembali berkultivasi, sudah waktunya bagi kelompok tersebut untuk menjalankan misi penyelamatan mereka. Sehari setelah Kendrick kembali berkultivasi, Charlie, Vico, Holly, Layla, dan robot level 106 berkumpul, setelah mengetahui situasi baru grup dan kapan waktunya mereka bertindak. Kapan waktunya pindah? Holly bertanya kepada para tetua kelompok, ingin sekali menemukan ibunya. Kita harus menunggu beberapa hari. Sekarang adalah waktu yang paling sulit bagi Kendrick. Semua orang mengawasinya sekarang, ucap Vico dengan raut wajah yang serius. Tetapi kita tidak perlu khawatir mengenai momen keberangkatan. Itu akan terjadi ketika ada kesempatan. Masalah yang perlu kita fokuskan sekarang adalah apa yang akan kita lakukan setelah kita pergi. Kekuatan The Blossom World tidak ingin Kendrick berada di pihak mereka. Mereka ingin membunuhnya dan mengakhiri bahaya Dewa Portal yang memberi jalan bagi alam ajaib untuk menghancurkan dunia bunga. Itu sudah jelas. Pemerasan oleh peradaban musuh sudah jelas. Kendrick terlalu berbahaya untuk tetap hidup atau diterima dalam kekuasaan yang mengancam nyawa ibunya. Yang terbaik adalah membunuhnya saat dia masih lemah. Kita akan pergi ke dunia musuh, tapi tidak ke dalam cengkeraman musuh. Dengan kekuatan Kendrick, kita bisa menyusup ke The Blossom World. Hanya aliran sesat kita saat ini yang akan tahu bahwa kita telah pergi ke sana. Gerakan kita, Charlie berkata kepada kelompok itu, membayangkan begitu mereka mencapai dunia musuh, mereka tidak akan mendapat masalah apapun. Saya tidak begitu yakin. Saya pernah mendengar bahwa teknologi peradaban ini cukup maju. Yang diperlukan hanyalah kita dapat ditangkap oleh sensor pengawasan dan musuh akan mengetahui tentang kelompok kita dalam waktu singkat. Robot itu memperingatkan, bagaimana jika kita tidak segera pergi ke The Blossom World? Jika kita pergi ke planet lain yang terhubung dengan The Blossom World melalui lubang cacing. Kita bisa menyamar atau bahkan mencuri kapal musuh dan menyusup ke dunia itu, usul Lily. Kami akan mempelajarinya selama beberapa hari ke depan sambil mempersiapkan diri. Penting untuk menyiapkan rencana ketika tiba waktunya untuk melarikan diri dari tempat ini. Vico menghela napas, sadar bahwa jalan di depannya tidak akan mudah. Menyelamatkan ke-6 rekan mereka hampir mustahil. Hari-hari akan berlalu dengan cepat, dan pengawasan terhadap Kendrick akan terus berlanjut setiap hari. Sementara itu, kelompoknya kehilangan kesabaran, telah mengembangkan rencana mereka untuk memasuki The Blossom World dengan aman.
dan sekarang bertemu dengan Kendrick setiap hari untuk merencanakan keberangkatan mereka. Kemarin, mereka hampir menyelesaikan rencana mereka dan meninggalkan kultus, tetapi ketua sekte mampir untuk mengunjungi Kendrick tepat ketika kelompok itu hendak mencoba melarikan diri. Setelah itu, kelompok tersebut terpaksa melanjutkan di tempat ini, dan hari ini mereka telah tiba pada momen baru bersama dan kesempatan baru untuk pergi. Satu-satunya yang mengawasi kami di level tinggi etape 11 saat ini adalah Igiro. Ini bisa menjadi kesempatan kita untuk pergi, Charlie berkata kepada teman-temannya saat mereka semua merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Ketegangan di sekitar mereka hampir terlihat oleh banyak pengamat. Kendrick lalu berdiri dari meja dan berkata pada kelompoknya, "Saya akan kembali berlatih. Apakah ada di antara Anda yang ingin memberi saya beberapa petunjuk?" Dia memandang Vico dan Charlie dan memberi isyarat agar mereka bersiap-siap. "Akan kutunjukkan padamu beberapa gerakan." Vico berdiri dan memimpin jalan menuju ruang pelatihan di perkebunan Kendrick. Ketika mereka memasuki ruangan bersama pengawal Kendrick, Vico dan pemuda berambut coklat itu memposisikan diri mereka di platform pertarungan, tampak seolah-olah mereka hanya akan bertarung sekali lagi. Seperti yang telah mereka lakukan beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Saat Vico mengaktifkan kekuatannya, Kendrick bertindak dengan cara yang agak meragukan, menggunakan kemampuan ilahi untuk mengubah ruang di tengah platform pertempuran ini. Sekarang, keenam anggota kelompok Minos yang tersisa di sana berpikir sambil bergerak menuju portal yang terbentuk di area itu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2422 Masalah di Dunia Baru. Saat Kendrick dan teman-temannya bergerak, pengawalnya, Grisdy, melebarkan matanya saat dia tanpa sadar bergerak ke belakang tuan mudanya. "Kotoran, apa yang dilakukannya?" Dia berkeringat dingin ketika dia berusaha mencegah hal terburuk terjadi. "Jika kamu melakukan itu, kamu akan dianggap pengkhianat. Lupakan dunia mekar. Dunia kami sendiri akan menganggapmu sebagai musuh." Bersamaan dengan pergerakan Grisdy, Sovereign level 110 dan 10 individu lainnya antara level 107 dan 109 bergerak menuju distorsi spasial yang diciptakan oleh Kendrick, masing-masing melebarkan mata dan merasakan pertanda buruk. "Sial, jangan lakukan itu, bocah!" Igiro tua berteriak sambil melintasi ruang untuk mencegah Kendrick melewati portal. Kendrick memandang Igiro dan menarik napas dalam-dalam sebelum melompat ke portalnya, melakukan apa yang menurutnya harus dia lakukan untuk menyelamatkan ibunya. Dia benar-benar berterima kasih kepada The Enchanted World dan Banished Crossfire. Dunia ini dan sektenya telah memberinya segalanya. Mulai dari peluang budidaya untuk dirinya dan kelompoknya hingga sumber daya yang akan sangat penting bagi mereka untuk meninggalkan dunia ini dan pindah ke Zocaro ketika Minos kembali dari manapun dia berada. Namun dia tidak bisa meninggalkan keluarganya dan terus menunggu, mungkin kehilangan seluruh keluarganya sebelum ayahnya kembali, atau dia punya cukup kekuatan untuk bertindak. Yang dia katakan sebelum memasuki portalnya hanyalah maaf sederhana sebelum memerintahkan kekuatan sucinya untuk menutup zona distorsi spasial ini. Melihat benda itu menghilang di hadapannya, Igiro memerah karena marah dan terus maju memasuki portal. Tapi saat dia hendak mencapai distorsi spasial, distorsi itu tertutup sepenuhnya saat semua penguasa di sekitarnya muncul di medan perang. "Kotoran, dia pergi. Di mana Grisdy?" Seseorang di sana bertanya, di tengah pengamatan yang lain. "Aku melihatnya melewati portal bersama gadis Holly," kata salah satu ahli sementara Igiro mengaktifkan item untuk memperingatkan Grand Elder dan Master Sekte tentang masalah yang akan mereka hadapi mulai sekarang. Igiro berkata kepada orang-orang itu, "Ayo kita cari komunikator Grisdy. Mereka mungkin sudah menghancurkan komunikatornya, tapi komunikatornya mungkin akan mengungkap lokasi kelompok mereka. Sementara itu, kirim orang untuk mengepung tempat yang ditinggalkan kelompoknya." "Apakah kamu berbicara tentang tempat yang ditinggalkan ayah Kendrick beberapa dekade yang lalu?" Seorang pria bertanya ketika separuh kelompok bergerak untuk melaksanakan perintah orang terkuat di sana. "Ya, Kendrick dan kelompoknya yakin dia akan kembali suatu hari nanti. Jika itu terjadi, kami akan menggunakan ayahnya untuk memaksanya kembali, kalau The Blossom World benar-benar menginginkan dia berada di pihak mereka," ucap Igiro sebelum meninggalkan kawasan itu. Pesimis dengan apa yang akan terjadi mulai sekarang. Sementara itu, Kendrick dan kelompoknya muncul di sisi lain portal yang ia buat, di dunia yang dekat dengan The Blossom World, tempat netral dalam perang galaksi. Lebih penting lagi, tempat mereka tiba adalah zona terlemah di dunia, di tengah gurun tak berpenghuni. Kendrick, Holly memanggil nama kakaknya, menyebabkan semua orang di kelompok itu mengalihkan perhatian padanya saat mereka melihat Grisdy menahannya, sebuah senjata diarahkan ke leher wanita itu. Menyadari bahwa mereka tidak meninggalkan alam ajaib sendirian, kelima teman Holly mengubah ekspresi senyum mereka saat mereka mengambil posisi bertarung, melihat masalah yang mereka hadapi. Kendrick menyipitkan matanya dan memberi isyarat kepada Grisdy untuk menenangkan diri. "Grisdy, apa yang kamu lakukan?" "Kendrick, akulah yang bertanya padamu."
Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Buka portal kembali ke alam ajaib dan kembali ke sekte, atau aku akan dipaksa bertindak. Grisdi, kamu tahu aku tidak bisa melakukan itu. Jika kamu menyakiti adikku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Ingat, kamu adalah pengawalku. Dia memberinya tatapan jelek, menempatkan alien itu dalam posisi yang buruk. Kamu mengkhianati sekte ini, beraninya kamu menyuruhku berkeliling sekarang? Aku tahu betapa kamu sangat peduli pada adikmu. Kembalilah ke alam ajaib bersamaku dan aku akan meninggalkan Holly. Lily, Vico, dan Charlie memperhatikan Grisdi dengan waspada saat robot level 106 bersiap untuk mengambil tindakan melawan gadis alien level 105 ini. Sadar bahwa tidak mudah membunuh Grisdi tanpa mempertaruhkan nyawa adiknya, Kendrick berpikir dia harus melakukan hal lain. Aku baru saja melintasi galaksi, Grisdi. Aku tidak bisa kembali sekarang, meskipun aku menginginkannya. Tapi mari kita buat kesepakatan. Jika kamu melepaskan Holly dan menyerah, kami tidak akan membunuhmu dan kami akan membiarkanmu pergi. Area tempat kami berada tidak menimbulkan bahaya langsung bagi kami, tetapi jika kami tinggal di sini terlalu lama, kami akan mendapat masalah, terutama Anda. Ada kekuatan musuh dari dunia Anda yang akan memburu Anda terlebih dahulu bukan demi kepentingan terbaikmu untuk membuat kita tetap berada dalam situasi ini untuk waktu yang lama. Sialan, Kendrick, apa kamu sadar ini bunuh diri? Dia bertanya dengan marah. Merasakan bahwa memang ada masalah baginya di dekat tempat ini. Bahkan jika aku bersekutu denganmu, kita semua akan mati melawan kekuatan The Blossom World atau kekuatan duniaku. Jika kita tidak segera kembali, kita akan dianggap pengkhianat. Kami tidak akan kembali, Grisdi. Aku tidak akan meninggalkan ibuku. Melihat mereka berempat bersiap menyerangnya, Grisdi tahu dia akan mati begitu dia menggorok leher Holly. Lebih buruk lagi, saat dia meninggal, sektenya tidak akan bisa melacak kelompok ini, yang pastinya sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang ke sini. Aku akan mundur sekarang. Mereka tidak tahu tentang komunikator darurat saya, yang terhubung dengan kekuatan hidup saya. Itu akan cukup bagi sekte untuk mengirim grup ke posisi saya. Dia berpikir dalam hati, baiklah, mari kita buat kesepakatan dan tenangkan hati kita. Dia buka mulut saat Kendrick menawarinya kontrak dengan syarat sebelumnya. Begitu dia yakin bahwa dia tidak akan dibunuh, dia melepaskan Holly dan mengambil barang-barangnya, seperti yang dia duga. Kamu akan menemani kami sekarang. Kendrick mengikat pergelangan tangan dan tumit Grisdi sementara dia melanjutkan rencananya untuk menyabotase kelompok ini secara diam-diam. Saya harap Anda tidak membunuh kami semua. Dia berkata sambil menatap matanya, sangat mengharapkannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2423 menantang level 10. Dalam sekejap mata, 9 tahun 7 bulan yang Minos janjikan pada Soli telah berlalu, dan mereka berdua terbangun dari meditasinya di waktu yang hampir bersamaan. Melihat Minos bangkit dari tempat ia bermeditasi selama hampir 10 tahun, Soli menghela nafas dan melakukan hal yang sama, mengikuti sisi keluar area budidaya. Apakah kamu benar-benar ingin menantang level 10? Apa peluangmu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu apakah pria ini bisa berhasil atau tidak. Dia dengan tulus percaya bahwa dia tidak akan melakukannya. Logikanya mengatakan itu tidak mungkin, tapi Minos adalah monster, dan ketika tiba saatnya dia mencoba, dengan hanya tersisa 2 bulan hingga akhir pembantaian milenium, mau tak mau dia merasa ragu. Kita akan mengetahuinya sebentar lagi. Ucapannya dengan ekspresi serius di wajahnya, bersiap mengambil langkah terakhir ke dalam piramida sebelum acara warisan berakhir. Sambil berkumpul, dia memikirkan bagaimana perasaan keluarganya dan membayangkan dirinya melakukan yang terbaik di saat-saat terakhir di hamparan merah sebelum kembali ke grupnya. Setelah langkah ini, tiba waktunya bagi saya untuk mempersiapkan perjalanan ke Zokaro. Dia berpikir ketika dia muncul kembali di tangga, Soli di sisinya, mengawasinya dengan cemas. Sampai jumpa di warisan tahap selanjutnya, Soli. Semoga beruntung saat kamu kembali ke planetmu. Dia tersenyum padanya dengan percaya diri, dengan tegas pada matanya saat dia mencuri malware tersebut. Soli merasa lebih lemah di akhir kata Minos, tapi karena dia telah meningkat pesat selama 10 tahun terakhir, dia mempertahankan kesadarannya saat masih pada derajat 900. Semoga beruntung juga untukmu. Aku penasaran mendengar ceritamu pada tes warisan berikutnya. Dengan pertukaran kata-kata itu, Minos bergerak maju, dengan cepat mengatasi 35 langkah pertama dari berputar. Dia sudah berpikir untuk mengatasi paruh pertama pendakian ke langkah nomor 1000, jadi dengan menggunakan kekuatan Sovereign level 102, dia dengan mudah mengatasi awal perjalanannya. Tidak seperti antara level 8 dan 9, ketika dia harus membawa Soli hampir sepanjang perjalanan di antara level-level tersebut, sekarang dia tidak mendapat tekanan ganda dari piramida pada dirinya. Anak tangga antara level 9 dan 10 jelas merupakan anak tangga tersulit dalam piramida makhluk surgawi, namun masih lebih mudah untuk menaiki anak tangga tersebut sendirian daripada membawa orang lain.
Dalam waktu kurang dari 20 menit, Minos mencapai langkah 972, ketika dia mulai merasakan tekanan piramida semakin besar pada dirinya. Kecepatan majunya melambat dan kekuatan menunjukkan tanda-tanda melemah. Soli memperhatikan kemajuan Minos dengan cermat, menunggu saat dia akan gagal. Bahkan jika dia mencapai tingkat 999, itu bukan jaminan bahwa dia akan mampu mencapai level 10. Saat dia menyaksikan kemajuannya, dia tidak bisa tidak berharap atas kegagalan Minos. Merasakan kegembiraan mengikuti sesuatu yang dia yakini bisa menjadi titik balik untuk tingkat warisan berikutnya. Dia tidak bisa berhasil. Dia tidak bisa. Dia gugup saat melihatnya mencapai tingkat 984, budidayanya sudah di level 101 dan jatuh. Sementara itu, Minos mengabaikan wanita yang mengawasinya dan mendoakan yang terburuk untuknya saat dia melangkah ke derajat 985, merasakan seluruh tubuhnya gemetar, tulangnya patah di setiap gerakan tubuhnya. Makhluk surgawi memandang ke arah Stuart muda, memperhatikan dengan penuh minat ketika pria itu mencoba mencapai puncak piramidanya. Apakah dia akan berhasil? Bawahan makhluk itu bertanya padanya saat mereka berdua melayang di atas piramida di hamparan merah. Mungkin. Sayang sekali dia tiba di sini hanya beberapa minggu sebelum aku harus mengirimnya kembali ke tempat asalnya. Kata makhluk surgawi, tapi makhluk ini tidak akan menarik kembali kata-katanya demi keuntungan siapapun. Jika Minos hanya dapat menikmati manfaat warisan ini selama beberapa hari lagi, makhluk surgawi tidak akan mengubahnya. Tertarik untuk mendapatkan yang terbaik dari ahli warisnya, makhluk ini tidak akan membantu mereka secara langsung. Bagaimanapun, akan menarik untuk melihat jalannya menuju tes berikutnya. Celestial tersenyum ketika dia melihat Minos telah mencapai tingkat 994, dan budidaya manusia muda ini menjadi rapuh, menunjukkan dia akan kembali ke level 100. Dia tidak akan bisa meningkatkan kualitas fisiknya dalam waktu singkat yang tersisa, tapi mungkin dia akan lolos ke tes berikutnya. Hehe, aku suka pembantaian milenium ini. Sepertinya aku punya beberapa ahli waris yang cocok untuk itu. Bersaing di masa depan. Selamat atas kesuksesanmu, Tuan. Sebentar lagi, kamu akan memiliki seseorang untuk menggantikanmu di alam atas, kata bawahan itu dengan nada kegembiraan yang luar biasa bagi pemimpinnya. Minos tidak tahu dia sedang diawasi oleh surga di balik dimensi aneh ini. Yang dia pedulikan hanyalah mengambil langkah selanjutnya dan mencapai tujuan jangka pendeknya. Gloria, Abby dan Ruth, tunggu aku. Aku akan pulang ke rumah. Dia tersenyum di tengah rasa sakit yang luar biasa saat mencapai langkah 999 saat darah menetes ke tubuhnya, bukan keringat. Tulang kakinya hampir patah seluruhnya saat dia bergerak untuk mengambil langkah terakhir, dan budidayanya telah kembali ke level 100. Dia melakukan apa yang dia bisa, menggunakan tangannya untuk memperkuat anggota tubuhnya yang cacat atau patah, dan dengan berani maju menuju level 1000. 1 jam setelah memulai tantangannya ke tingkat tertinggi piramida makhluk surgawi, Minos mencapai langkah terakhir perjalanannya. Dia menggunakan sedikit yang tersisa untuk memajukan area budidaya di puncak piramida, menuju Soli yang mengejutkan. Sementara dua makhluk dari alam atas mengawasinya dari puncak piramida. Setelah mencapai tujuannya, Minos akan fokus bermeditasi dan memulihkan diri untuk membuat kemajuan sebanyak mungkin dalam 2 bulan terakhir sebelum berakhirnya pembantaian milenium. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2424 akhir dari pembantaian milenium. Selama 8 minggu terakhir pembantaian milenium, Minos akan menggunakan setengah dari waktu itu untuk memulihkan tubuh dan jiwanya dari luka parah yang dideritanya untuk mencapai level 10. Beruntung baginya, tubuhnya bisa dibilang sekuat naga dengan tingkat budidaya yang sama, yang memberikan Stuart muda ketahanan yang signifikan terhadap rasa sakit, kemampuan generasi, dan kekuatan mental. Dengan memanfaatkan energi padat dan hukum kultivasi dari alam budidaya di tingkat tertinggi piramida, dia dapat menyembuhkan seluruh tubuhnya. Dari tulang hingga struktur otot yang sebelumnya terluka parah. Jika dia berada di daerah lain, dia yakin butuh waktu beberapa bulan untuk memulihkan tubuhnya dari luka parah tersebut. Untungnya, setelah sebulan bekerja keras, dia dapat menyelesaikan pemulihannya dan mencapai level baru. Jika dia mencoba tes kemajuan level 9 hingga 10 lagi, dia akan mampu mencapai level 10 tanpa bantuan Soli, tanpa harus melalui apa yang telah dia lalui. Namun, setelah paruh pertama waktunya di level 10, sudah waktunya baginya untuk benar-benar memanfaatkan tempat ini dan menggunakan semua tekanan dari area ini untuk mendorong karakteristiknya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Fisiknya akan mencapai ambang batas antara ilahi dan surgawi di hari-hari terakhirnya di hamparan merah, dan semua teknik, keterampilan sekunder, dan sifat jiwanya akan menunjukkan tanda-tanda evolusi. Dia tidak akan mengetahui semua kemajuannya untuk sementara waktu, tapi dia sudah tahu di tempat ini bahwa dia tumbuh pada tingkat yang tidak masuk akal. Namun dia tidak berhenti memikirkannya selama hari-hari terakhirnya di sana.
Faktanya, tidak satu pun dari 99 pesaing yang tersisa yang meluangkan waktu untuk memikirkan kinerja mereka. Hari-hari terakhir pembantaian milenium adalah tentang berkultivasi hingga batasnya dan mengumpulkan sebanyak mungkin. Jadi, tanpa disadari, 100 alien ini akan mencapai hari terakhir mereka di sana, ketika mereka akhirnya bisa kembali ke dunianya dan bersiap untuk pertemuan berikutnya. Dengan 1 menit tersisa sebelum berakhirnya pembantaian milenium, 100 ahli waris yang tersisa merasakan panggilan khusus di hati mereka. Membuka matanya, Minos memahami hal yang sama seperti 99 lawannya ketika makhluk surgawi tiba-tiba memperkenalkan dirinya kepada 100 pemenang terpilih pada fase seleksi ini. Kalian telah melakukannya dengan baik untuk datang ke sini, yang saya pilih. Beberapa dari Anda telah menunjukkan hal-hal hebat dan bahkan membuat saya bersemangat untuk tahap selanjutnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, semoga sukses dalam perjalanan Anda melintasi alam semesta. Ketika Anda semua sudah bertemu persyaratan pertemuan kita berikutnya dengan mencapai level 115, sampai jumpa lagi. Sampai saat itu tiba, berhati-hatilah. Bukan tidak mungkin lawan Anda di luar sana akan mencuri tempat Anda untuk uji coba warisan berikutnya. Dengan kata-kata ini, Celestial menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkan segel Infinity pada tubuh masing-masing dari 100 alien tersebut, sementara retakan muncul di ruang angkasa di samping pesaing tersebut. Tanpa bertemu satu sama lain, 100 alien diangkut ke berbagai belahan alam semesta yang mereka tinggalkan sekitar 450 tahun yang lalu. Bagi beberapa sahabat mereka yang tersisa, seperti keluarga Minos, antara 40 dan 45 tahun telah berlalu sejak sahabat mereka pergi. Saat dia kembali ke alam ajaib, Minos tersenyum, bertanya-tanya apakah dia akan menemukan keluarga dan teman-temannya di tempat yang dia pilih sebelumnya, atau apakah dia harus mencari mereka. Kendrick, Lily, dan Holly pasti sudah mendapatkan panen sovereign sekarang, hehe. Saya tak sabar untuk bepergian ke Zokaro bersama mereka. Dia memikirkan hal ini saat dia melintasi ruang angkasa, merasa seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya menuju dunia itu. Sementara itu, di alam terpesona. Di markas Banished Crossfire, Igiro menerima kabar dari kelompok yang dia kirimkan untuk mengejar kelompok Kendrick sekitar setahun yang lalu. Meskipun Kendrick melarikan diri setahun yang lalu, pasukan sekte tersebut belum sepenuhnya kehilangan jejaknya. Setelah mencari pelacak yang terpasang pada perangkat komunikasi Grisdy, sekte tersebut telah mengirimkan kelompok pasukan sekutunya untuk memburu tim yang dipimpin oleh Kendrick. Berburu orang di luar angkasa atau di planet netral di galaksi di tengah perang tidaklah mudah. Terlebih lagi, mengingat waktu berlalu lebih cepat di The Enchanted Realm. Yang berarti 1 tahun telah berlalu di dunia ini, hanya beberapa bulan telah berlalu bagi Kendrick dan yang lainnya sejak pelarian mereka. Jadi, beberapa bulan terakhir ini banyak dilakukan penyelidikan dan perburuan, dan baru sekarang sekte tersebut mendekati jejak kelompok Kendrick, yang jelas tidak berhenti. Penjaga Igiro, kelompok kita akan mencegat kelompok Kendrick. Mereka baru saja memasuki The Blossom World, jadi ini akan menjadi pendekatan yang sulit. Kata penguasa level 108, sementara Igiro mengkhawatirkan kemungkinan terburuk. Katakan pada kelompok yang menyusup ke The Blossom World untuk tidak ragu-ragu. Bunuh Kendrick Stuart. Kita tidak bisa mengambil risiko itu, atau dia mungkin menjadi anggota pasukan musuh. Saat itu, dia akan berbalik melawan dunia kita sepenuhnya dan kita akan melakukannya. Kacau, Igiro berkata cemas, suaranya serak. Tentu saja, sekutu kita tahu betapa sulitnya situasi yang dihadapinya. Mereka akan membunuhnya segera setelah. Saat anggota Banished Crossfire ini pergi untuk mengamankan salah satu dari 10 tetua sekte yang paling penting, seorang penjaga bergegas masuk dengan benda bercahaya di tangannya. Penjaga Igiro, kelompok kita di ngarai Mensnet baru saja melaporkan perubahan di lokasi itu. Ayah Kendrick Stuart sepertinya kembali ke dunia kita. Apa? Igiro berdiri dari kursinya dan pindah ke Mensnet Gord beberapa saat kemudian. Semua orang di sekitar bersiaga. Sementara berbagai perangkat teleportasi mulai digunakan. Jika mereka tidak dapat melenyapkan Kendrick Stuart tepat waktu, cara terbaik bagi mereka untuk mempersiapkan masa depan adalah dengan menangkap Minos Stuart. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2425 Kembalinya Minos. Ketika Minos melihat ruang di depannya berhenti berubah, dia melihat jalan keluar dari celah khusus yang membawa ke hamparan merah lebih dari 450 tahun yang lalu. Dia melintasi ruang yang tersisa dalam perjalanannya dan muncul dalam sekejap mata di tempat dia menembus level 100. Tersenyum ketika dia bertemu dengan sekelompok makhluk yang mirip dengan atasannya di Armans. Namun Minos tidak langsung fokus pada penduduk setempat ini. Dia berharap keluarganya tidak ada selama dia pergi, dan mungkin ada penduduk setempat di sekitarnya ketika dia kembali. Ketika dia tiba kembali di The Enchanted Realm, dia segera memperhatikan dirinya sendiri, memeriksa kondisi fisik dan mentalnya, serta kekuatan jiwa, yang telah meningkat secara signifikan selama dia berada di dimensi surgawi.
Tingkat 103 ya, senyum muncul di wajah Minos. Contohnya telah meningkat dari awal level 100 hingga akhir level 103. Tidak hanya levelnya yang lebih tinggi. Dia juga bisa merasakan kemampuan baru yang berhubungan dengan api, perasaan sayapnya berbeda, semua skill dan tekniknya jauh lebih kuat. Termasuk kemampuan clairvoyance yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia ingin memfokuskan momennya untuk memeriksa karakteristik tubuh dan batas kemampuannya saat ini. Tetapi kemampuan clairvoyance-nya jauh lebih efisien dan kuat sehingga dia melihat beberapa menit lebih cepat dari waktunya bahkan tanpa berusaha. Dengan hanya 25 detik kembali ke dunia ini, perpaduan sementara auranya menjadi lebih kuat, tiba-tiba meninggalkan level 103 dan naik ke level 106. Fisiknya hampir mencapai tingkat surgawi sehingga kemampuannya semakin menguat bahkan tanpa kemajuan kualitatif. Apa yang terjadi dengan istriku? Kenapa kamu ingin menculikku untuk berduka dengan Kendrick? Dia membuka mulutnya saat penguasa level 107, 108, 109, dan 110 yang berdiri di sekelilingnya mengetahui pengalaman pahit bahwa Minos tidaklah sederhana. Dengan budidaya level 106, Minos tampak lebih kuat daripada penguasaan level 110 di tempat ini. Sial, apa dia berani melakukan itu? Apakah kamu tidak menyelidiki ayah Kendrick? Bagaimana kita tahu dia mendukung itu? Tidak ada satupun anggota kelompok Kendrick yang berbicara tentang pemimpin keluarga mereka. Orang-orang di sana saling berteriak ketika mereka mengambil posisi bertarung. Bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Minos tidak menyukai ini. Dia melebarkan sayapnya, sekarang dengan bulu 50% lebih besar dan bentuk berbeda dari bulu sebelumnya. Dengan cahaya oranye di bawah masing-masing bulu, dia membiarkan avatar masing-masing jiwanya muncul dengan sendirinya, mengungkapkan apa yang sebenarnya bisa dilakukannya. Avatar jiwa Minos 3 kali lebih besar dari sebelumnya, namun kemampuannya untuk mengubah energi bebas di atmosfer menjadi energi yang berguna bagi Minos 30 kali lebih baik. Di saat yang sama, sayapnya, yang dapat digunakan sebagai senjata untuk menyerang, kini memiliki kemampuan tambahan untuk menghasilkan sinar emas yang kuat yang dapat menghancurkan apapun yang diinginkan Minos. Ini bukan hanya kemampuan yang berhubungan dengan sayapnya, tapi perpaduan teknik ke-10 Minos dengan sayapnya, sesuatu yang terjadi setelah dia menyerap bulu serap sejati di hamparan merah. Mata Minos bersinar dalam 7 warna pelangi, dan semua pria di sekitarnya merasa seolah-olah mereka memasuki dunia mimpi di bawah kendali penuh manusia spiritual ini. Masuk, suara Minos terdengar seperti guntur di langit ketika masing-masing pria itu merasakan tubuh mereka diselimuti oleh api kejam yang bisa membuat mereka merasakan jiwa mereka dibakar olehnya. Igiro sudah ada di sana ketika Minos kembali, jadi dia adalah salah satu dari mereka yang terkena serangan mental yang bahkan bisa memenjarakan penguasa tingkat tinggi seperti dia selamanya. Di dunia khayalan ini, Minos adalah makhluk tertinggi di wilayah tersebut, mampu mengendalikan segala sesuatu yang ada di sana, termasuk menyangkal kekuatan penguasa manapun dari sekte lama Kendrick. Ini, senior, maafkan kami jika kami telah menyinggung perasaanmu. Salah satu penguasa itu berkata, suaranya bergetar, jantungnya berdetak sangat kencang di dadanya. Kami tidak melakukan apapun terhadap kerabat dan sekutu Anda. Merekalah yang bertindak melawan kami. Kami membantu mereka selama beberapa dekade, tapi setahun yang lalu, Kendrick mengkhianati kami dan melarikan diri dari The Enchanted Realm. Seorang level 109 mengatakan ini sambil mengungkapkan kebingungan, tidak mengerti bagaimana dia bisa berbicara begitu tulus di hadapan Minos. Memang benar, tapi di depan orang seperti Minos. Bukankah lebih baik berbohong sedikit dan membuatnya tampak seolah pihaknya menyesal dan bersalah karena mengepung tempat ini? Tapi saat dia menjawab, makhluk ini memiliki aura kegelapan di sekujur tubuhnya. Membuatnya melihat Minos sebagai seseorang yang harus dia katakan kebenarannya di atas segalanya. Minos memanipulasi laut gelapnya untuk mendorong makhluk berbulu ini mengatakan kebenaran. Menggunakan evolusi kemampuan itu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mengkhianatimu, bagaimana? Beberapa tahun yang lalu, 6 teman Kendrick, termasuk ibunya, menjalankan misi sebelum diculik oleh The Blossom World. Kekuatan dunia tersebut mencoba menggunakan mereka untuk memeras Kendrick dan memaksanya menyerah. Kami menangkapnya untuk mencegah dia dari membuat kesalahan itu, tapi setahun yang lalu, dia berhasil melarikan diri bersama anggota kelompoknya yang lain dan mengkhianati aliran sesat itu. Saat ini, Kendrick ada di The Blossom World, dan sebuah kelompok sedang mendekatinya untuk membunuhnya sebelum kekuatan di planet itu memutuskan untuk memanfaatkannya alih-alih membunuhnya. Mengapa kamu dan musuhmu ingin membunuh Kendrick? Apa yang telah dia lakukan? Minos membuat ekspresi aneh, tidak memahami bagian cerita ini. Karena kemampuan ilahinya, kata Igiro sambil gemetar kesakitan. Kendrick dapat dengan mudah membuka portal ke bagian manapun di galaksi. Jika dia jatuh ke bagian yang paling bermusuhan dan membuka portal melawan dunia kita, kita mungkin tidak berdaya melawan serangan besar-besaran musuh kita. Oh, Minos memahami potensi hal seperti itu.
Tidak mengharapkan kemampuan ilahi transmisi menyebabkan masalah seperti itu pada kelompok mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2426 yang tercepat di galaksi. Tunggu, Kendrick benar-benar bisa melakukan itu? Minos tidak bisa menahan senyum melihat betapa kuatnya kelompoknya. Di level berapa dia saat ini? Tingkat 103, senior. Dengan sedikit rasa takut dalam suaranya, salah satu penduduk setempat merespons. Level 103, tampaknya hamparan merah bukan hanya tentang keuntungan bagi kita. Pokoknya, aku punya keterampilan baru sekarang dan bisa berbuat lebih banyak dengan teknikku. Gagasan untuk dihubungi oleh salah satu anaknya bukanlah bagian dari rencana hidup Minos. Namun, pengalamannya di hamparan merah telah memberinya banyak kemajuan yang melampaui pertumbuhan rohaninya. Meski belum menguji kekuatannya, Minos sudah menyadari kemampuan baru yang dimilikinya. Misalnya, Devouring Arc kini dapat mencapai jarak hingga 50 km darinya, 30 kali lebih jauh dari jangkauan sebelumnya. Faktor konversi energi yang diserapnya telah meningkat, dan sekarang 100% dari energi yang diserapnya akan masuk ke dalam kendalinya, batas tekniknya. Kemampuan sekunder dari teknik ini, yang bekerja secara pasif pada tubuhnya, juga menguat. Sebelumnya, dia bisa menggunakannya pada orang lain dengan meninggalkan bekasnya pada mereka, tapi itu terbatas pada beberapa lusin orang. Sekarang, dia bisa meninggalkan jejaknya pada kultivator yang jumlahnya tak terbatas. Mereka yang memiliki tanda Minos dapat menggunakan skill tersebut pada level yang hampir sama dengannya. Dan bahkan melindungi diri dari serangan level 110, meskipun budidaya mereka jauh dari level tersebut. Adapun segel ilahi, telah mencapai penguasaan tingkat ketiga. Dia merasa dia bisa memanggil makhluk dengan segelnya, bahkan jika makhluk itu berada di sisi lain alam semesta. Sayangnya, untuk mencapai hal ini, dia perlu menempelkan segel modern pada objek atau entitas yang ingin dia panggil, sehingga memungkinkannya melintasi jarak yang sangat jauh. Teknik ke-10-nya, Nullification, praktis menyatu dengan sayap di punggung Minos, mampu menyebabkan segala sesuatu yang berjarak hingga 5 km darinya hancur sesuai perintahnya. Penguasaannya atas ruang angkasa telah menyatu dengan teknik pertahanannya, tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Membuatnya begitu kuat sehingga ia dapat menembus ruang angkasa bahkan di dunia tingkat tinggi seperti Zokaro, sesuatu yang jauh dari mampu ia lakukan ketika meninggalkan planet itu. Pedang tata ruang dapat sepenuhnya membatasi bahkan penguasa level 110 di bawah kehadiran Minos dalam jarak 30 km darinya, dan membuat segel dengan sendirinya. Mampu menciptakan dimensi pedang itu sendiri, di mana siapapun yang terjebak olehnya dapat menderita dalam neraka pedang. Perbedaan antara pedang neraka ini dan dunia khayalan menakutkan yang didiami musuh Minos saat ini adalah bahwa sementara mimpi tak terbatas menciptakan dimensi khayalan, pedang tata ruang dapat menciptakan dimensi fisik nyata di dalam pedangnya sendiri. Semua teknik lainnya lebih kuat, sementara kemampuan sekundernya seperti mata naga, laut gelap, dan mata cerah telah diubah secara signifikan. Minos dapat melihat seluk-beluk jiwa targetnya dan dengan demikian memprediksi masa depan dengan lebih akurat. Sementara hatinya yang tidak dapat dirusak saat ini akan melindunginya dari kebohongan dan manipulasi bahkan makhluk dengan budidaya supremes. Karena dia bisa mengendalikan lawan di sekitarnya dan praktis maha tahu dalam ruang pribadinya, Minos tidak merasa tidak nyaman berada di level yang sama dengan Kendrick. Berapa level yang lain? Dia bertanya. Mereka berada di antara level 101, Holy, dan level 106, robot yang mengawal Kendrick keluar dari dunia kita setahun yang lalu. Kata penjaga Igiro. Jadi mereka ada di The Blossom World sekarang? Katamu Kendrick sedang diburu. Seberapa besar kemungkinan dia selamat dari pasukan yang kamu kirimkan dan pasukan dari dunia itu yang mungkin juga menginginkan kepalanya? Kemungkinan dia dan kelompoknya kecil, senior. Mereka tidak sepertimu, kata seseorang yang menderita penyiksaan mental Minos yang bercampur dengan efek laut hitam. Minos menonaktifkan tekniknya, menyebabkan semua pria itu merasakan fokus mereka kembali ke dunia nyata, masing-masing dari mereka berkeringat sangat banyak, pucat, saat mereka berlutut ke tanah. Ngeri dengan kekuatan mengerikan Minos Stuart. Di bawah pengawasan para penguasa tingkat menengah dan tinggi ini, Minos meningkatkan kekuatannya setinggi yang dia bisa. Menggabungkan tiga teknik yang kompatibel bersama-sama saat dia membentuk pedang yang tersegel di ruang angkasa. Saat anggota sekte Kendrick menyaksikan, Minos memanggil senjata tertingginya setelah bertahun-tahun tidak dapat menggunakan pedang ilahi. Kali ini, senjata ini memiliki aura 100 kali lebih kuat dibandingkan terakhir kali Minos memanggilnya, menyebabkan ruang The Enchanted Realm bergetar di hadapannya. Gelombang gravitasi menyebar dari posisi Minos ke sekeliling planet ini, sementara hukum dan energi yang terhubung dengan senjata ini bergetar. Untuk sesaat, Minos menjadi pusat dunia ini, bahkan membuat ahli level 114 di sisi lain dunia ini merasakan kehadiran dan gemetarnya. Tapi sebelum dia harus berbicara dengan lebih banyak orang di dunia ini dan mungkin menghalangi rencana barunya.
Minos menggunakan pedang sepanjang 2 meter dengan beberapa rune bersinar di bilahnya untuk memotong ruang di depannya. Potongannya mengungkapkan tempat yang sudah diketahui Minos, planet yang telah dia lewati sebelum datang ke alam ajaib, tempat dia tahu dia bisa mencapai dunia bunga dalam perjalanan beberapa hari. Saat dia bergerak, dia menggunakan teknik gerakannya dan menghilang di depan orang-orang dari Sekte Kendrick. Begitu cepat struktur spasial tempat dia berada berguncang dan dia menghilang seolah-olah dia belum pernah ke sana. Minos telah mencapai kecepatan tertinggi 100 km per detik, yang tidak diragukan lagi menjadikannya entitas tercepat di seluruh galaksi. Dalam hitungan detik, dia akan mendapati dirinya tidak hanya menjauh dari orang-orang di The Enchanted Realm, tetapi juga benar-benar tersingkir dari lokasi di mana dia pertama kali muncul di The Mirror Realm. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2427 tiba di alam cermin. Segera setelah Minos meninggalkan The Enchanted Realm, ruang yang telah dia potong ditutup dengan garis-garis emas, sementara pedang energi mengeras di sana. Segel dalam bahasa yang penduduk asli di daerah tersebut tidak mengerti terbentuk di tempat itu sebelum pedangnya menghilang, potongan spasial menghilang seolah-olah itu hanya ilusi. Tapi semua penguasa yang tersisa bisa memahami apa yang telah dilakukan Minos. Dia telah menciptakan portal dengan kekuatan brutal untuk dunia yang pernah dia tinggali sebelumnya. Igiro berkomentar sambil berjuang untuk bangkit dari tanah. Tidak hanya itu, dia menandai tempat ini dengan segel. Dia mungkin bisa berteleportasi ke sini dengan mudah di masa depan. Ini buruk, kita mungkin telah membuat marah seseorang yang bahkan lebih berbahaya daripada pemimpin The Blossom World. Bagaimana? Mungkin penguasa tingkat rendah bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Kita hancur. Orang-orang itu berkomentar dalam suasana hati yang buruk. Merasa seolah-olah mereka telah menghadapi kematian dan nyaris lolos. Saat mereka berkomentar dan memahami apa yang terjadi, aura menakutkan tiba-tiba muncul di area tersebut, menyebabkan mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke orang yang baru saja muncul. Yang mulia, Igiro mengenali pemilik aura level 114, yang bahkan lebih kuat dari kekuatan ekstrim Minos. Semua anggota Banished Crossfire yang lain membuka mulut mereka saat mereka mengenali sosok pemimpin The Enchanted Realm. Penguasa tingkat tinggi yang berada pada batas kultivasi yang dapat dibawa oleh dunianya. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang meninggalkan tanda ini di duniaku? Tanya tetua berusia 200.000 tahun. Orang yang bertanggung jawab atas kehebatan dunianya, orang yang mencegah The Blossom World menyerang langsung The Enchanted Realm. Orang yang bertanggung jawab atas stabilitas galaksi sebelum perang. Igiro menjawab dengan sungguh-sungguh, Minos Stuart, ayah dari Kendrick Stuart. Dia kembali ke dunia kami, yang mulia. Tapi setelah dia menyerang kami dan menemukan kebenaran, dia melarikan diri ke The Mirror Realm. Minos cepat, tetapi setelah menunjukkan kepada makhluk-makhluk ini kemana dia pergi, dia tidak bisa menyembunyikan perhentian pertamanya. Tapi tujuan sebenarnya adalah The Blossom World dan kerabatnya. Dia mungkin akan menyelamatkan Kendrick Stuart dan yang lainnya. Oh, pemimpin dunia ini sudah mengetahui tentang Kendrick muda, jadi dia dengan mudah memahami keseluruhan cerita. Satu-satunya hal yang dia tidak mengerti adalah bagaimana Minos Stuart, penguasa tingkat rendah, membuatnya gemetar dan memikatnya ke tempat ini. Apakah dia mengatakan sesuatu tentang rencananya? Dia bertanya sambil menganalisis segel yang ditinggalkan Minos. Sesuatu yang membawa kemurnian dan soliditas spiritual tingkat tinggi yang bahkan dia, makhluk level 114, tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Dia mungkin bisa berteleportasi dari manapun dia berada ke sini jika dia menggunakan ini. Apakah dia berencana untuk melarikan diri dari The Blossom World ke sini? Mata makhluk ini menyipit. Tidak, yang mulia. Dia hanya menanyai kita. Dia sepertinya terburu-buru menghubungi kerabatnya dan menyelamatkan mereka. Seseorang menjawab, awasi tempat ini. Jika Minos Stuart kembali, gunakan perangkat ini untuk memanggilku. Makhluk ini melemparkan artefak komunikasi ke arah Igiro sebelum pergi secepat dia tiba. Sementara itu, di alam cermin, Minos baru saja tiba di dunia ini dekat stasiun impian. Meninggalkan portal yang dia paksa terbuka dengan kekuatan pedang ilahi barunya, Minos meninggalkan segel, sama seperti ketika dia meninggalkan alam ajaib. Dia menuju ke area di mana lubang cacing yang mengarah ke berbagai bagian galaksi berada, termasuk The Enchanted Realm dan The Blossom World. Sadar akan masalah yang mungkin dihadapi keluarganya, Minos mengabaikan peringatan yang dia terima beberapa dekade lalu ketika dia pergi ke The Enchanted Realm dan pergi ke daerah di mana terdapat pengamat dari kedua sisi perang galaksi. Minos hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk menempuh seluruh jarak antara titik kedatangannya di The Mirror Realm dan lokasi lubang cacing ketika dia melihatnya dan berencana melewati satu lubang cacing di area tersebut. Begitu dia muncul di sana, beberapa penguasa tingkat menengah dan tinggi menyadari bahwa anggota aliansi The Enchanted Realm baru saja muncul di sana. Alien level 111 dari The Blossom World melihat Minos bergerak cepat dan tidak ragu-ragu untuk bertindak.
meninggalkan posnya untuk menyerang pemuda yang sangat cepat yang sedang bergerak menuju pelabuhan lubang cacing. Minos melihat serangan lawannya, namun karena dia masih di level 106, dia hanya melebarkan sayapnya saat terbang, menyebabkan lingkaran cahaya emas muncul di sekelilingnya. Serangan penguasa pertama yang bergerak menghilang ketika menyentuh lingkaran emas Minos, sementara tekanan gravitasi yang mengerikan melonjak di dekat pelabuhan lubang cacing. Minggir! Minos berteriak sambil bergerak maju, mengincar distorsi spasial yang dia tahu akan membawanya ke The Blossom World. Tidak seperti Kendrick dan yang lainnya, yang takut akan kekuatan dunia seperti itu yang bisa memasuki planet musuh mereka secara diam-diam, Minos tidak memiliki kekhawatiran yang sama. Dia langsung menuju dunia musuh tanpa bersembunyi atau takut pada kekuatan di sisi lain dari distorsi spasial yang membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyeberang sepenuhnya. Beberapa alien di daerah itu berpaling karena takut pada Minos, dan anggota The Enchanted Realm memandangnya tanpa memahami situasinya, karena dia memiliki tanda sekutu. Tetapi mereka belum pernah mendengar tentang penguasa yang kuat ini. Seorang level 110 sedang berusaha menyerang Minos, menggunakan tubuh besarnya untuk menyerang manusia roh kecil dalam bentuk avatar jiwanya. Minos melihat ke arah wajah orang ini dan menstimulasi tatapan naga. Sosok naga kolosal muncul di sekitar tubuh Minos. Saat makhluk itu merasakan kekuatannya melemah saat menghadapi makhluk yang mampu melawannya dengan sekali pandang. Enyah! Minos bergumam ketika meteor raksasa terbentuk di area tersebut dan terbang menuju makhluk raksasa itu, bersamaan dengan tekanan mengerikan dari hukum di sekitarnya yang mencoba memadamkannya. Di bawah tatapan ketakutan dari penguasa alam cermin, Minos memusnahkan makhluk level 110 tanpa perlawanan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2428 tiba di dunia Mekar. Tidak ada pertempuran untuk menghentikan Minos melewati distorsi spasial yang membawanya ke The Blossom World. Saat dia menekan penguasa level 111 dan membunuh penguasa level 110 dalam perjalanannya, semua orang di sekitarnya dikejutkan oleh kekuatannya. Bahkan pembudidaya level 112 terkuat pun menatap Minos saat mereka berdiri diam di tempatnya. Mereka adalah yang terkuat di alam cermin. Tapi mereka tidak yakin bisa mengalahkan manusia ini tanpa mengorbankan terlalu banyak kekuatan mereka. Pertarungan yang dapat mempersulit perjalanannya tidak akan berkembang. Namun bukan berarti tindakannya hari ini tidak akan berdampak pada seluruh galaksi. Saat Minos melewati distorsi spasial, orang-orang dari The Enchanted Realm akan melihat peluang besar di depan mereka, melihat monster seperti Minos memasuki interior The Blossom World. Kita harus bertindak sekarang, serang. Salah satu Sovereigns of the Enchanted Realm berpangkat tinggi melihat peluang itu dan bergerak. Tidak ragu-ragu untuk menyerang raksasa level 111 Minos yang baru saja tertegun dengan pukulan sebelumnya. Melihat pemimpin kelompok beraksi, sekutu pasukan The Enchanted Realm lainnya pun ikut bergerak dan menyerang alien dan sekutu pasukan The Blossoming World di lokasi tersebut. Pasukan netral di area tersebut tidak bisa berbuat apa-apa saat kedua belah pihak saling bertarung, dan serangan pertama akan memberikan tekanan lebih besar pada musuh. Sial, mundur, mundur. Penduduk asli The Mirror Realm mulai meninggalkan daerah tersebut saat pertempuran yang menentukan dalam Perang Dunia Galaksi ini dimulai. Saat ini terjadi, Minos sudah melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi melalui lubang cacing yang akan membawanya ke The Blossom World, tidak menyadari kekacauan yang disebabkan oleh tindakannya. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya sekarang adalah menemui keluarganya, mendapatkan kembali istri dan anak-anaknya. Saat Minos melakukan perjalanan ke The Blossom World, Kendrick dan kelompoknya melakukan perjalanan melalui pegunungan di planet super teknologi ini, menyelinap ke tempat di mana seharusnya para wanita Minos berada. Di antara teman satu grup Kendrick, Holly dan Lily memiliki kemampuan ilahi yang berguna untuk menyembunyikan jejak mereka dan menemukan lokasi orang yang mereka kenal baik. Dalam kasus Holly, Putri Ruth, wanita muda ini dapat mengontrol vitalitas orang-orang yang berada dalam jangkauannya, yang memungkinkan dia mencuri vitalitas, mentransfer vitalitas. Merasakan dan melacak tanda-tanda vital, Del. Dengan menggunakan kemampuan anggota termuda dalam kelompok, mereka melakukan perjalanan untuk mencari anggota kelompok lainnya. 6 orang yang disandera oleh para pemimpin dunia ini, yang kini mereka tahu masih hidup. Sementara itu, Lily, Putri Isabella, telah memperoleh kemampuan ilahi yang berhubungan dengan api. Mampu menciptakan api yang mampu memakan energi spiritual, berguna untuk meracuni musuh, menangkis serangan berbasis energi. Dan bahkan menyembunyikan jejak spiritual yang ditinggalkan oleh para kultivator. Dengan menggunakan kemampuan Lily, rombongan mendekati lokasi istri Minos, yang telah berada di dunia ini selama 5 minggu, namun masih melakukan perjalanan secara diam-diam. Mereka tidak tahu bahwa Grisdy sedang dilacak oleh pasukan sekte mereka, jadi mereka yakin tidak ada seorang pun yang bisa mengejar mereka. Sementara itu, robot level 106 berada di depan kelompok, membuka hutan yang mereka lewati, tempat di mana mereka tahu tidak akan banyak teknologi musuh yang dapat menyusahkan mereka.
Tiba-tiba, Holly berhenti di tempatnya, menyebabkan semua orang di kelompok itu juga berhenti. Apakah kamu merasakannya? Dia memandangi saudara-saudaranya sementara Lily dan Kendrick memperhatikan hal yang sama. Apa yang kamu bicarakan? Viko menatap wanita muda itu, sementara robot level 106 menggerakkan mata mekanisnya. Aku merasakan segel yang ditinggalkan ayahku di tubuhku memanas, kata Holly, sedangkan Lily dan Kendrick merasakan hal yang sama. Mingo, Viko membuka mulutnya karena terkejut ketika robot itu mengerti tentang apa ini. Apakah itu yang mulia? Kami sudah menunggunya selama hampir 42 tahun. Mungkinkah dia akhirnya kembali? Makhluk buatan itu ditanyai saat auranya meningkat pesat. Ayahku, Kendrick ragu-ragu sejenak, tidak tahu apakah harus berhenti dan menunggu atau melanjutkan. Tapi Lily tegas saat dia melihat ke depan dan menyuruh kelompok itu untuk melanjutkan. Dia mungkin telah kembali ke alam ajaib, tapi bukan berarti dia akan kembali tepat waktu. Ayo lanjutkan. Ya, ayo lanjutkan. Charlie setuju sambil mengalihkan perhatiannya ke jalan di depan. Sementara itu, di markas besar pasukan di balik The Blossom World. Di sana, Abby, Ruth, dan Gloria berkumpul di sebuah sel, tempat mereka tinggal sejak tiba di planet ini kurang dari 2 tahun lalu. Waktu berlalu berbeda di The Blossom World dibandingkan di alam terpesona. Bagi perempuan Minos, mereka baru berpisah dengan suaminya selama 39 tahun. Namun sama seperti Kendrick, Lily, dan Holly, ketiganya merasakan segel di tubuh mereka memanas, membuat mereka saling berpandangan dan memikirkan hal yang sama. Nino, mata mereka bertiga terbuka secara signifikan seiring dengan peningkatan semangat mereka. Memberi mereka lebih banyak energi bahkan dalam situasi di mana mereka terjebak dan tidak dapat berkultivasi. Apakah yang menurutku benar-benar terjadi? Abby bertanya sambil memandangi saudara perempuan haremnya, tetapi tidak berani mengatakan apapun yang tidak seharusnya dia katakan. Hampir 2 tahun mereka hidup di penangkaran, membantu pasukan setempat untuk meminta Kendrick menyerah, memberikan informasi tentang sekte yang mereka tinggali dan di mana seharusnya Kendrick berada. Mereka bahkan mengungkapkan asal-usul mereka, tujuan mereka, dan Minos, yang telah menghilang di The Enchanted Realm. Mereka melakukan apa yang diperlukan untuk menghindari permusuhan dengan musuh yang dapat membunuh mereka dan menunggu hari yang tampaknya telah tiba. Menurutku begitu, komentar Gloria dengan binar di matanya. Jika itu yang terjadi, maka waktu kita akan tiba. Kita harus menawarkan diri untuk melakukan apa yang diharapkan oleh para pemimpin lokal dari kita. Ruth melihat momen keluarganya untuk memberontak. Para pemimpin lokal ingin Abby membangkitkan beberapa pemimpin lokal dari dunia ini dengan imbalan kebebasan mereka untuk bercocok tanam dan bergerak di The Blossom World. Abby membayangkan ini akan menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk tidak terikat tali ketika Minos tiba di dunia ini, sesuatu yang penting untuk pelarian mereka. Ayo lakukan. Dia setuju dengan saudara perempuan haremnya saat dia berdiri dan memberi isyarat kepada penjaga terdekat untuk mendatanginya. Beritahu para pemimpinmu bahwa keputusanku sudah bulat. Selama mereka menepati janji mereka, aku akan menghidupkan kembali mantan pemimpin planetmu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2429 Kemampuan Ilahi Abby. Segera setelah pengumuman Abby, dia dan kelima temannya dibawa ke Sovereign level 114 yang saat ini berada di The Blossom World. Segera setelah salah satu anak buahnya memberitahu dia tentang keputusan wanita berambut biru itu, orang di belakang pasukan lokal menyambut mereka di pavilionnya. Saya sudah diberitahu bahwa Anda bersedia membuat kesepakatan yang saya usulkan. Apakah itu benar? Ekspresi yang mengintimidasi ditanyakan. Abby mengangguk dan berkata, ya, selama kamu mengizinkan kami untuk berkultivasi lagi dan memiliki kebebasan untuk bergerak di sekitar planetmu ini, aku akan membangkitkan semua orang yang kamu inginkan. Penguasa tingkat tinggi yang saat ini merupakan yang terkuat di dunia ini, tersenyum, sementara dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Merasa bahwa sudah waktunya perang memasuki momen yang menentukan. Aku bisa melakukan itu, tapi kamu akan terbatas pada duniaku. Aku akan meninggalkan artefak pelacak di tubuhmu yang bisa melacakmu dan mencegahmu meninggalkan planet ini. Apa kamu tidak keberatan? Para wanita Minos saling memandang dan setuju bahwa inilah yang terbaik yang bisa mereka dapatkan saat ini. Abby mengangguk setuju. Penduduk asli itu kemudian berkata, kalau begitu, aku sudah mengumpulkan mayat para pendahuluku. Aku ingin kamu menghidupkan kembali semuanya. Kemampuan ilahi Abby sangat terkait dengan perpaduan teknik yang ditinggalkan oleh Dewi Kehidupan. Sesuatu yang dapat membuatnya mampu mengeluarkan fenomena mistis bahkan lebih mengesankan daripada perpaduan teknik tersebut. Dia sekarang tidak hanya bisa menghidupkan kembali orang mati tahap ke-11 yang lebih kuat darinya, tapi dia juga bisa membuat mereka mirip dengan bentuk hidup mereka, yang bisa bertahan lebih lama dari sebelumnya. Misalnya, ketika Abby menghidupkan kembali dewa di dunia spiritual ketika dia masih menjadi demigod tingkat rendah. Dewa yang dihidupkan kembali akan berada di luar kendalinya dan hanya akan bertahan beberapa detik.
Sekarang, dia bahkan bisa menghidupkan kembali penguasa level 114. Tapi makhluk-makhluk itu harus mengikuti aturan tertentu, bahkan jika mereka tidak berada di bawah kendalinya, mereka juga bisa bertahan lebih lama. Hal yang paling mengesankan tentang kemampuan ilahinya adalah artefak khusus dapat mengawetkan tubuh yang dihidupkan kembali ini. Artinya, jika seseorang menyimpannya dengan benar tepat setelah dia menggunakan kemampuannya, bahkan jika mereka telah dihidupkan kembali, sisa waktu mereka tidak akan segera habis. Hanya ketika mereka meninggalkan guci mereka, yang telah disiapkan oleh The Blossom World, barulah makhluk-makhluk ini membusuk. Jika Abby membangkitkan kembali spesialis lama The Blossom World, pasukan lokal dapat mengandalkan ahli mereka untuk banyak konfrontasi yang akan datang. Justru karena alasan inilah makhluk level 114 telah membuat Abby dan yang lainnya tetap hidup selama hampir 2 tahun. Dan sekarang bersedia membuat kesepakatan yang akan memberikan begitu banyak kebebasan kepada kelompok ini. Abby menyetujui syarat tersebut dan segera membuat perjanjian jiwa dengan makhluk di balik dunia ini, menjamin bahwa dia tidak akan dikhianati jika dia melakukan apa yang diinginkannya. Dia harus menjamin bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatannya untuk menghalangi pasukan lokal, sesuatu yang tidak terlalu dia pedulikan. Tujuannya bukan untuk memutuskan perang di galaksi, tetapi untuk memfasilitasi penyelamatan yang pasti akan dilakukan Minos. Jika dia menginginkan kepala pemimpin pasukan lokal, itu adalah cerita lain, sepenuhnya di luar kendalinya. Setelah perjanjian ditandatangani, level 114 mengizinkan 6 rekan Minos untuk dibebaskan dari item pembatasan mereka, lalu menempatkan artefak pelacak yang telah dia janjikan pada mereka. Sementara 5 rekan Abby memperhatikan benda di pergelangan kaki mereka, sesuatu yang bahkan makhluk level 114 pun akan kesulitan menghancurkannya. Abby mulai bermeditasi untuk mendapatkan kembali energinya. Penduduk asli level 114 menunggunya selama 25 menit sampai Abby selesai berkultivasi dan mengikutinya ke tempat peti mati mantan pemimpin The Blossom World disimpan. Tiba di tempat gelap yang dibangun di bawah tanah di daerah tersebut, dengan beberapa obor menerangi tempat yang tampak seperti makam kuno, kata pemimpin setempat. Ada 23 mayat di sini untuk kamu hidupkan kembali. Luangkan waktumu. 12 di antaranya berada di level 112 sebelum mereka mati, dan 11 di level 113. Satu-satunya pemimpin dalam sejarah The Blossom World yang telah maju ke level 114 adalah 3 pemimpin dunia saat ini, 2 di antaranya berperang jauh dari planet mereka dan pria sebelum Abby. Di sana untuk memastikan keamanan rumah mereka. Abby dan yang lainnya melihat ke-23 peti mati dengan keraguan di hati mereka, bertanya-tanya seberapa kuat kekuatan lokal dengan penambahan ini. Meskipun The Blossom World saat ini memiliki 3 penguasa level 114, ia hanya memiliki 3 penguasa level 113 dan 8 penguasa level 112. Penambahan yang dilakukan Abby hari ini dapat meningkatkan kekuatan lokal secara signifikan. Abby berkata pada pria itu, "Saya dapat menghidupkan kembali semuanya. Saya memerlukan waktu seminggu untuk menghidupkan kembali semuanya, tetapi Anda harus mempersiapkan diri untuk hasil yang realistis. Saya tidak akan bisa mengendalikan satu pun dari mereka. Jika mereka ingin menyerang Anda atau satu sama lain, itu di luar kendali saya. Paling-paling, saya akan membantu mereka memahami bahwa mereka telah dibangkitkan dan menenangkan kebingungan jiwa yang baru dibangkitkan dan mati. Selain itu, jangan berharap mereka bertahan lama dalam pertempuran. Mereka yang berada di level 113 seharusnya bisa bertahan 90 menit sebelum menghilang. Yang di level 112 bisa bertahan hingga 3 jam. Jika tidak, mereka akan memiliki sisa kekuatan antara 95% dan 99% sebelum mereka mati. Itu cukup baik bagiku." Pemimpin saat ini berkata dengan tegas, bertanya-tanya apa artinya hal itu baginya. "Jika saya menggunakan masing-masingnya hanya pada saat sangat dibutuhkan, saya dapat mengandalkannya untuk antara 5 dan 10 pertempuran. Itu lebih dari cukup untuk membuat perbedaan besar di medan perang." Abby melangkah maju, menggerakkan kekuatannya sambil mengaktifkan kekuatan sucinya. Dan memulai apa yang dia janjikan sambil menunggu Minos mempercepat langkahnya. "Cepat, jika Anda memakan waktu terlalu lama, pasukan lokal mungkin akan memanfaatkannya untuk mengganggu rencana Anda dan menempatkan kami dalam bahaya yang lebih besar lagi." Bangkitnya Dataran Hitam bab 2430 mendekati tujuan. 1 minggu setelah persetujuan Abby dengan Sovereign level 114, wanita berambut biru, level 103, menyelesaikan apa yang dia janjikan. Pada saat dia selesai memanggil kembali 2 individu, 1 level 112 dan 1 level 113, Abby telah menghabiskan semua kekuatannya, tetapi dia telah menyelesaikan misinya yang paling mendesak. Saat dia menyelesaikan pemanggilan kegelapan ini, keduanya dihidupkan kembali dalam keadaan mati, dengan tubuh hampir sempurna yang sepertinya baru saja mati beberapa saat sebelumnya. Melihat sekeliling dan kurang lebih memahami di mana mereka berada. Mengingat keahlian Abby, tidak ada yang merasa bingung,
dan mereka merasakan kewarasan mereka dalam kondisi terbaiknya, membiarkan akal mereka mengatasi irasionalitas mereka. Ini, aku kembali ke The Blossom World. Selamat datang kembali, rekan-rekan terkasih. Kata pemimpin setempat sambil menunjukkan dirinya kepada kedua leluhur ini, mantan pemimpin dan anggota paling berkuasa di planet ini di generasi mereka. Saya minta maaf mengganggu tidur abadi Anda, tetapi dunia kita berada pada titik balik dalam ekspansi kita. Dengan bantuan Anda, saya berharap dapat menyelesaikan rencana kita dan mendominasi galaksi. Oh, kedua orang mati yang dihidupkan kembali memahami situasinya. Sudah menjadi rencana lama peradaban ini untuk tumbuh, memperluas wilayahnya, dan menjadi pemimpin galaksi. Keduanya yang dibangkitkan oleh Abby hari ini telah membantu membangun pilar penting untuk proyek yang dipraktikkan hari ini, sehingga mereka tertarik dengan keadaan dunia mereka. Dan yang lebih penting, mereka ingin membantu. Sepertinya kekuatan kita telah berkembang pesat sejak kita mati. Apakah kamu, kebetulan, orang pertama dalam ras kita yang mencapai level 114? Level 113 menanyakan ras terkuat yang pernah dia lihat. Tidak, rekanku yang pertama mencapainya. Selain dia, ada salah satu dari kami dan aku. Mereka sekarang bertarung di galaksi, sementara aku bertugas jaga di The Blossom World. Jadi begitu, individu level 112 memandang Abby dan bertanya. Siapa gadis ini? Aku merasa dialah yang bertanggung jawab memanggil kita. Dia adalah sekutu, Sandera. Jangan khawatir tentang dia tidak bisa menggunakan kekuatannya melawan The Blossom World. Kata penguasa level 114, bergegas membicarakan hal penting lainnya sebelum mengirim keduanya ke dalam guci khusus yang dapat mengawetkannya untuk waktu yang lama. Saat mereka mengikuti pemimpin saat ini ke dunia mereka, Abby tetap tinggal dan segera duduk dan mulai bermeditasi tepat di tempatnya. Bersiaplah untuk pergi. Kami akan meninggalkan markas musuh hari ini. Dia mengirimkan pesan mental ini kepada semua rekannya yang sedang menunggu momen ini. Sekarang setelah dia menyelesaikan penghidupan kembali semua badan tingkat tinggi di tahap ke-11, dia telah menyelesaikan misinya dan dapat menikmati sebagian kebebasannya. Mari kita coba mengirimkan sinyal kepada kelompok Kendrick agar mereka tidak datang ke dunia ini dan bersiap menyambut kedatangan Minos. Saya pikir dia akan datang ke The Blossom World melalui lubang cacing universal lokal, jadi ayo kita dekati tempat itu. Semua orang setuju dengan perkataan Abby. Tanpa sadar kalau kelompok Kendrick sudah berada di The Blossom World. Beruntung bagi Kendrick dan yang lainnya. Bahkan kekuatan absolut di dunia itu tidak mengetahui bahwa mereka telah berhasil menyusup ke planet ini. Berkat keterampilan Holly dan Lily, mereka diam-diam dalam perjalanan. Jauh lebih dekat dengan Abby dan yang lainnya daripada yang bisa dibayangkan oleh kelompok di markas musuh ini. Di tempat yang hanya berjarak beberapa jam dari tempat Ruth, Abby, Gloria dan yang lainnya berada, Kendrick dan orang-orangnya sedang berdiri di bagian terakhir hutan dalam perjalanan mereka menuju kawasan perkotaan di depan. Dunia bunga mekar adalah dunia yang berteknologi maju. Kota-kotanya besar dan modern, dan 99% populasi dominan dunia tinggal di kota. Segera setelah mereka mengambil langkah selanjutnya, kelompok mereka akan meninggalkan area terakhir di mana mereka tahu bahwa mereka tidak akan diawasi oleh pasukan lokal. Saat mereka memasuki wilayah perkotaan di depan, mereka tahu bahaya teridentifikasi akan meningkat pesat. Jadi kelompok itu berhenti sejenak, duduk berdekatan, dan membicarakan tentang apa yang dapat mereka lakukan selanjutnya. Ibu kami dekat, kami harus bersiap melawan musuh, kata Holly, sementara para anggota kelompok Minos telah menentukan raut wajah mereka. Satu-satunya yang tidak begitu senang adalah Grisdy, yang mau tidak mau memperingatkan kelompok tersebut. Pasukan lokal memiliki kendali mutlak atas kota mereka. Kemungkinan kekuatan gadis level 101 melindungi kita praktis nol. Kendrick memandang mantan pengawalnya dan berkata, akan ada bahaya di depan. Kami menyadarinya dan siap bertarung. Saya akan membuka portal ke The Mirror Realm segera setelah keluarga kami berada di sisi kami. 5 teman Kendrick lainnya setuju dengan rencana ini, dan saudara perempuannya sangat menantikan untuk bertemu kembali dengan anggota kelompok lainnya. Grisdy mengertakkan gigi dan menatap Kendrick, takut akan kemungkinan terburuk. Kotoran, dia akan membunuh kita. Dia menatap langit berbintang di area ini dan berharap penduduk asli dunianya akan bergerak lebih cepat atau semuanya akan hilang untuknya. Meskipun Grisdy berharap teman sedunianya bisa menyusul kelompok tersebut. Mereka yang dikirim dari alam ajaib untuk membunuh Kendrick lebih dekat dengan mereka daripada Ruth dan yang lainnya. Sekelompok pria dari alam ajaib sedang menuju ke lokasi Grisdy. 3 penguasa level 111 dengan wajah penuh tekad di sana untuk membunuh dan segera kembali ke dunia mereka. Meskipun kekuatan The Enchanted Realm telah berurusan dengan Minos dan mengetahui bahwa dia sedang bergerak. Dibutuhkan waktu berminggu-minggu bagi dunia tersebut untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang sekarang berada di The Blossom World. Orang-orang ini tidak mengetahui posisi planet mereka saat ini. Bersiaplah untuk bergerak.
Kita akan mencapai tujuan dalam 3 jam, kata ketua tim sambil mengenakan jubah di tubuh mereka untuk terbang secara diam-diam melalui hutan tempat kelompok Kendrick berada. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.